Film ini mengambil latar belakang kondisi pasca apokaliptik, keadaan situasi pasca kehancuran bumi akibat perang, yang mana keadaan ini ceritanya akan terjadi pada 30 abad yang akan datang, di mana kota-kota telah berubah menjadi mesin-mesin raksasa yang bergerak. Seluruh penduduknya tak satu pun yang berani berpijak di permukaan dikarenakan mereka berpikir akan bahaya racun radiasi sisa peperangan akibat sinar fusi yang membumi hanguskan kota dalam sekejap di waktu yang silam. Kota London monolitik di zaman ini merupakan kota terbesar yang bergerak dan siap memangsa kota lain demi mengumpulkan sumber daya energi dan dianggap sebagai predator oleh kota-kota kecil lainnya. Sebelum kita masuk ke inti cerita film, kita akan berkenalan dulu dengan para tokoh pemerannya. Ini dia Hester Saul yang diperankan oleh Hera Hilmer sebagai karakter utama film ini dan merupakan seorang pemuda bayaran yang ingin membalas dendam atas kematian ibunya. Tom Nadsworthy yang diperankan Robert Sheehan, seorang sejarawan pintar di London yang monolitik. Yang satu ini adalah dedengkot musuh utama. Dia adalah Thaddeus Valentine. Thaddeus Valentine yang diperankan Hugo Weaving yang juga merupakan kepala sejarawan dan juga penguasa di kota London monolitik. Ada Anne Feng yang diperankan oleh Ji Hai. Dia adalah sosok tomboy yang merupakan komando pasukan anti traksi. Siapakah pasukan anti traksi? Ntar kita akan melihatnya. Yang berikut ini adalah sosok mayat hidup ciptaan kaum monolitik London yang jahat dan tidak memiliki jiwa, namun tersimpan naluri baik terhadap Hester. Dia adalah Shrike. Hester memiliki dendam pribadi kepada Thaddeus Valentine dan ingin membalas dendam atas kematian ibunya yang terbunuh. Namun upayanya sendiri dalam melangsungkan niatnya tidaklah mudah. Akhirnya Hester dan Tom kemudian bergabung dengan pasukan anti traksi yang dikomandai oleh Anne Feng. Dan mereka berjuang bersama untuk menggagalkan aksi jahat Thaddeus yang berencana menghancurkan kota Pandora. Mereka pun merencanakan misi pemberontakan untuk melawan kota London, si predator raksasa yang bergerak. Dan marilah kita memulai alur cerita selengkapnya. And here we are, Mortal Engine. Hester Saul terlihat sementara mengawasi keadaan situasi sekitar kota, tepatnya di sudut bukit. Di waktu itu, dari balik teropongnya dia melihat kendaraan raksasa menuju ke arah kota tempat Hester diami. Seketika Hester sigap berlari menuju kotanya untuk menyelamatkan diri sekaligus mungkin berencana melaporkan apa yang dia lihat. Suasana kota terlihat begitu kumuh, di mana aktivitas warganya seperti pada umumnya normal berjalan apa adanya. Transaksi perdagangan, masyarakat yang berbelanja dan berniaga. Entah mungkin hari itu adalah hari pasar. Hester pun lari kebingungan menyelamatkan dirinya. Sirene alarm tanda bahaya berbunyi dan menginformasikan adanya ancaman serangan dari predator raksasa yang siap memangsa. Dengan otomatis warga berhamburan tak terkira dan seketika memisahkan diri masing-masing. Sebuah gambaran akan kota yang bergerak kemana-mana, fantastis. Inilah London, kota bergerak monolitik raksasa dan didiami ratusan ribu warga di atasnya dengan banyak fasilitas di dalamnya, dan merupakan kota yang ditakuti karena selain menjadi kota raksasa dengan persenjataan lengkap, kendaraan ini pun selalu memangsa kota kecil lainnya di bawah kepemimpinan Thaddeus Valentine yang bertujuan mencari dan mengumpulkan sumber daya energi teknologi lama untuk memuluskan niat jahatnya. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung, keadaan kacau dan semua berupaya kabur menyelamatkan masing-masing kotanya. Satu-satu berusaha sekuat tenaga untuk mengoptimalkan kendaraan mereka. Aksi tembak-menembak pun tak terelakkan di saat itu. Karena keadaan terjebak, maka salah satu kota terperangkap dan akhirnya dengan mudah dikuasai oleh London, yang mana di dalam kota tersebut Hester Saul berada di dalamnya.
Di dalam suasana kota London, nampak Tom berlari dengan tergopoh-gopoh karena terlambat masuk kerja sebagai ahli sejarawan di Museum London Monolithic. Di dalam museum, dia bertemu putri Thaddeus Valentine. Dia mengajaknya berkeliling dan menunjukkan video zaman bahalak, kondisi abad 21, beserta teknologi di kala itu, seperti TV, iPhone, dan lain-lain. Inilah keadaan kondisi monolitik, ibarat kata, seakan kondisi dunia baru dimulai kembali. Scrap tech I found. The power system was a little bit tricky, but I put it into 1,000 pieces. Di sisi lain, warga kota yang tertangkap diminta untuk mengumpulkan semua barang-barang teknologi lama di tempat sampah penampungan. Dan para petugas London menyeleksi barang dan mengumpulkan sesuai requestan bos Thaddeus Valentine. Dan barang-barang yang nggak kepakai akan dimusnahkan. Di saat bersamaan muncullah si bos di tengah proses sortir barang. Hester Shaw yang menaruh dendam amarah yang besar dengan sigap bersiap untuk melakukan aksi melampiaskan balas dendam kematian ibunya yang dibunuh oleh Thaddeus. Dan aksi pun berlangsung. This is. I knew your parents. They were lovely people, first class. Tom. He was buried out there in the salt flats. These mining towns have all. Valentine. For my mother. Karena ketidaktahuan apa-apa, si Tom berusaha menangkap Hester dan berusaha mencegatnya karena telah melukai bosnya, si Thaddeus Valentine. Tom pada saat itu yang berlagak menjadi pahlawan kesiangan, berlari mengejar Hester. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung di atas ruangan mesin pembunuh, yang pada akhirnya This is what he does when he gets in his way. What? Tom! Tom! Ask him about Hester. What did she say, Tom? That's an ugly word. Murdered her mother. karena kedok jahatnya sudah tercium oleh Tom, maka Thaddeus Valentine mendorong Tom di tempat pembuangan limbah. Di tanah permukaan bertemulah kembali Tom dan Hester. Tom pun pada saat itu meminta Hester agar membawa dia kembali ke kota tempat tinggal dia berasal. Where am I supposed to go? I need to get back on London. London. Help me find a trading town. You'll never see me again. Di adegan lain di dalam kota London terlihat Thaddeus Valentine berhasil mengumpulkan alat-alat lama yang dia inginkan dan berupaya menghidupkan senjata pembunuh massal yang dia sementara bangun di pusat kota London, tepatnya di dalam katedral yang sama sekali nggak bisa dimasuki oleh siapapun karena begitu ketatnya penjagaan di depan katedral. They're building something in there. Di saat malam hari keadaan di luar begitu liar, Tom dan Hester pun mengalami goncangan serangan dari pemangsa lainnya. Lagi-lagi, aksi menyelamatkan diri terlihat di saat itu. How's these? Scabs. And a night hunt. What's that? Untungnya keadaan ini dapat teratasi ketika diselamatkan oleh kendaraan amfibi milik pasangan suami istri parubaya. Mereka diselamatkan, diberi makan, plus diberikan kamar. Ibarat pelayanan hotel banget. We must look after our guests. Tea? Make yourselves at home. I'll be back. Di dalam kamar kabin, Hester pun mulai menceritakan bagaimana asal-usul kejadian yang menimpa ibunya yang terbunuh di tangan penjahat Thaddeus Valentine. Di saat itu, akhirnya Mas Tom paham benar kalau Thaddeus adalah seorang sosok penjahat.
Namun tak disangka, keesokan paginya ternyata mereka dijual kepada kaum udik monolitik dan dijadikan sebagai manusia lelangan. Malang benar segala perjalanan yang menimpa si sejarawan Tom dan juga Hester, yang gagal melampiaskan dendamnya kepada Valentine, sang penguasa London, malah dijadikan objek dagangan di pasar lelangan budak yang terbuang. I have 10 birds. 3. Oh, you still clients at the back. This one is a real swamp donkey. Di sisi lain, kita intip perjalanan Valentine yang kali ini terbang ke pulau tempat si pembunuh berantai hidup, di mana kita akan berkenalan dengan si mayat hidup yaitu Shrike yang saat ini dipenjara dan diasingkan dari daratan. Diago berkomunikasi dan bertanya kepada Shrike bagaimana jika seandainya dia bertemu kembali dengan Hester Shaw. Seketika Shrike dengan lantang menjawab, "Aku akan membunuh Hester." You've been hunting her, haven't you? Lord. Resurrected from the sleep of death. What happens when you find Hester Shaw? Maka Thaddeus pun melancarkan aksi membebaskan si Shrike. Dan finalnya si mayat hidup akhirnya terbebaskan dari pusara yang membelenggunya selama ini. Sebelumnya nih saya coba ceritakan bahwa Shrike ini adalah memiliki pengalaman silam bersama Hester Shaw. Karena dahulu kala sewaktu Hester kabur dan melarikan diri dari kejaran Valentine selepas waktu pembunuhan ibunya, nah si Shrike inilah yang menolong dan selama ini membesarkan Hester. Namun suatu hari Hester kabur meninggalkan Shrike. Maka dari itu Shrike marah. Mengapa sampai Hester kabur dari Shrike? Itu disebabkan karena Hester ingin dijadikan sama seperti dirinya, seorang makhluk rakitan tak berjiwa. Namun karena Hester tidak ingin mau menjadi seperti itu, maka dia pun kabur dari Shrike. Dalam suasana pelelangan, datanglah wanita tomboy berbaju merah yang satu-satunya berbeda di tengah kaum minoritas yang kumuh. Dia adalah Anna Feng. Di saat itu Anna melakukan tawaran lelang dan akhirnya Why don't we settle this? We'll buy it now. Really? There is a bounty on your head. Misty Quirks is not 50,000 quirks. di saat bersamaan muncullah Shrek yang bertujuan menagih janji kepada Hester untuk menjadi seperti dirinya. Dia mengejar Hester untuk mendapatkannya kembali. Sebenarnya Shrek ini punya hati nurani kepada Hester, meski dalam bentuknya tidak memiliki jiwa. Aksi pemberontakan dan melawan pun tak terelakkan kala itu. Namun tak lama, Anna Feng kembali datang menjemput dan menyelamatkan mereka berdua dari kejaran amukan Shrike. Apa kabar? Selamat datang di Klise, konten yang mengulas alur cerita film, rekomendasi film favorit buat kamu. Harapnya sih konten ini mampu memberikan sedikit pengalaman baru yang informatif sebagai alternatif referensi info film box office dari berbagai genre yang akan saya ulas. Stay tuned here. Hopefully you can drop me a like if you love the content, and of course if you don't mind you can subscribe me so that I can always update any film spoiler for the next regular. Jika kamu suka dengan konten ini, boleh deh di like, share, dan juga subscribe. So, just wanna say thanks a lot of yours. Let's be a friend. Semoga kalian enjoy semua. Have a nice time. Saya Andri, hasta la vista.